Nama saya Nabila Aulia, saya dari Fakultas Kesehatan, jurusan Manajemen Informasi Kesehatan. Di sini saya ingin membahas modul tentang ragam bahasa. Baik, di sini saya akan membahas apa itu ragam bahasa. Bahasa merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Contohnya seperti ketika Anda mendapat informasi dan ingin menyampaikannya kepada orang lain. Di sini saya akan membahas apa itu jenis-jenis ragam bahasa. 1. Ragam bahasa menurut media dan sarana, yaitu perbedaan antara ragam lisan dan ragam tulis yang dapat dilihat dari peristiwa berbahasa. Jika kita berbahasa lisan, orang yang diajak bicara berhadapan dengan orang yang mengajak bicara dan dapat diperjelas dengan gerak tangan, anggukan, atau ekspresi wajah. Selain itu, intonasi tinggi, rendah nada ucapan. Contohnya seperti ketika Anda sedang berbicara kepada orang lain, itu bisa menggunakan anggukan, intonasi suara yang rendah atau tingginya, dan mimik wajah. Seperti ketika Anda ingin berbicara tentang Anda ketika Anda sedang marah, mimik wajah Anda pasti sedang emosi atau marah juga. Ragam bahasa lisan juga memiliki ciri-ciri, yaitu memerlukan orang kedua atau teman bicara. Contohnya seperti ketika Anda ingin menyampaikan informasi sesuatu kepada seseorang dan Anda membutuhkan seseorang itu atau teman bicara. Kedua, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Ketiga, berlangsung cepat. Berlangsung cepat itu seperti apa? Berlangsung cepat itu ketika Anda berbicara kepada orang, Anda tidak memikirkan waktu, tiba-tiba obrolan yang Anda sampaikan atau pembicaraan yang Anda sampaikan itu sudah selesai. Keempat, sering berlangsung tanpa alat bantu. Ketika kalian spontan berbicara kepada seseorang, kalian tidak memerlukan alat, benda, atau apapun itu. Kelima, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Maksudnya itu ketika Anda berbicara dengan seseorang dan ketika pembicaraan Anda itu salah, maka orang itu bisa dapat langsung mengoreksi kesalahan yang Anda bicarakan. Keenam, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Contohnya seperti ketika Anda berbicara kepada teman Anda, posisinya keadaannya Anda sedang emosi, maka mimik wajah yang dikeluarkan Anda itu sedang emosi atau marah. Ketujuh, dipengaruhi tinggi rendahnya suara. Ketika Anda berbicara kepada teman Anda sedang di saat kondisi, maka intonasi nada yang Anda keluarkan adalah tinggi, karena di saat itu Anda sedang emosi. Contoh dari ragam bahasa lisan yaitu 1. Nia sedang baca surat kabar. 2. Irma nulis surat. 3. Mereka tinggal di Medan. 4. Dika membeli topi di pasar. Baik, di sini saya ingin membahas apa itu ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis harus lebih cermat karena orang yang diajak bicara tidak ada di depan kita. Akibatnya, ragam ini tidak dapat diperjelas dengan gerak tangan, anggukan kepala, dan ekspresi wajah. Bahasa tulis juga tidak bisa diperjelas dengan intonasi, nada, tekanan, dan lafal. Bahasa tulis berbeda dengan bahasa lisan, dikarenakan bahasa lisan kita langsung berbicara kepada orang yang ingin kita ajak bicara. Tapi jika bahasa tulis, kita tidak dapat berbicara langsung, tetapi kita hanya bisa berbicara lewat tulisan. Seperti ketika Anda ingin mengirim surat, Anda tidak bisa langsung bertemu orang itu, tetapi Anda hanya bisa berbicara apa yang ingin Anda sampaikan melewati surat tersebut. Ragam bahasa tulis juga memiliki ciri-ciri, yaitu 1. Tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Seperti ketika Anda ingin mengirim surat kepada orang lain.
2. Bersifat objektif. 3. Berlangsung lambat. Berlangsung lambat itu contohnya seperti ketika Anda mengirim surat kepada seseorang, Anda tidak langsung mendapat jawaban dari orang yang Anda kirim pesan tersebut. Keempat, selalu memakai alat bantu. Alat bantu maksudnya seperti ketika Anda ingin berbicara melewati ragam tulis ini, Anda memerlukan entah itu surat, entah itu handphone buat mengirim pesan. Anda sangat memiliki alat bantu tersebut. Beda dengan ragam lisan. Ragam lisan tidak memerlukan alat bantu. Yang kelima, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka dan hanya terbantu dengan tanda baca. Ketika Anda mengirim pesan, Anda tidak bisa menunjukkan gerak-gerik wajah Anda atau tingkah laku Anda. Anda hanya bisa menggunakan tanda baca. Seperti ketika Anda marah, itu Anda bisa menggunakan tanda baca, tanda seru. Itu biasa digunakan, itu melambangkan bahwa Anda itu sedang marah atau emosi. Tata bahasa dari ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan yaitu contohnya Nia sedang baca surat kabar. Yang kedua, Ari mau nulis surat. Ragam bahasa tulis contohnya yaitu Nia sedang membaca surat kabar. Yang kedua yaitu akan saya tanyakan soal itu. Ragam bahasa menurut pendidikan. Ragam bahasa menurut pendidikan terbagi atas ragam baku dan tidak baku. Ragam baku menggunakan kaidah bahasa yang lebih lengkap dibandingkan dengan ragam bahasa tidak baku. Ragam bahasa baku ini dapat dalam karya ilmiah, laporan, seminar, wawancara, dan pidato. Sementara ragam bahasa tidak baku terdapat pada penggunaan bahasa sehari-hari seperti ketika di pasar, artikel populer, media televisi dalam acara hiburan, sinetron, dan lain-lain. Ragam bahasa baku digunakan ketika acara resmi atau ketika Anda sedang berpidato di tempat acara resmi. Itu Anda pasti menggunakan ragam bahasa baku. Ragam bahasa tidak baku biasanya digunakan ketika Anda berbicara dengan teman Anda sendiri atau kepada orang yang biasa Anda berbicara seperti sehari-hari. Dalam acara televisi, acara hiburan itu juga tidak menggunakan bahasa baku, namun ia menggunakan bahasa yang tidak baku. Ciri-ciri ragam baku yaitu 1. Mantap, yang artinya sesuai dengan kaidah. Jadi contohnya seperti ketika Anda menyampaikan sesuatu, berpidato di depan orang-orang, Anda menyampaikan menggunakan kata-kata baku sesuai tepat dengan akidah yang Anda sampaikan. Yang kedua, dinamis, yang artinya tidak statistis, tidak kaku. Yang Anda sampaikan menggunakan kata baku itu tidak kaku, Anda tidak kaku, menyampaikannya dengan rileks, dengan santai, tetapi Anda menggunakan bahasa baku. 3. Cendekia, ragam bahasa yang dipakai pada tempat-tempat resmi. Seperti ketika Anda berpidato di tempat-tempat yang resmi, maka Anda akan menggunakan kata-kata baku. Beda dengan ketika Anda berada di acara hiburan, Anda menggunakan kata yang tidak baku. 4. Seragam, ragam baku bersifat seragam. Ciri-ciri ragam bahasa tidak baku yaitu digunakan dalam bahasa sehari-hari, seperti ketika Anda sedang berbicara kepada teman Anda sendiri, yaitu menggunakan bahasa sehari-hari. 2. Bentuknya dapat berubah-ubah, seperti ketika Anda berbicara sesuatu yang artinya itu sama, tetapi bahasanya berbeda-beda. Ketiga, memiliki arti yang sama dengan bahasa baku, namun tetap berbeda, seperti ketika Anda berbicara bahasa daerah dengan Anda berbicara bahasa baku sebenarnya, memiliki arti yang sama namun terlihat berbeda. 4. Dipengaruhi dengan pengaruh zaman, seperti ketika Anda zaman sekarang yang terkenal dengan bahasa anjay atau yang lainnya, itu bahasa yang sama dengan artinya wow, tetapi hanya berbeda
terlihatnya berbeda dengan perubahannya zaman.